Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Maaf teman-teman, saya baru bisa membuat ya atau baru sempat buat video tutorial pembuatan tampak bangunan, eh, yang dimana sebelumnya sudah saya jelaskan melalui video pembelajaran di Zoom ya kemarin. Pada hari ini saya akan mempraktekkan atau membuat sebuah video tutorial tentang pembuatan tampak. Sebenarnya kan kalau saya lihat dari 2 minggu pertemuan yang lalu, saya lihat udah beberapa teman-teman yang udah menerapkan penggunaan atau pembuatan tampak pada DNA masing-masing. Tapi ada juga tuh kemarin saya tambahkan adalah rencana atap ya. Rencana atap itu kalian udah harus tahu tuh kalian menggunakan atap apa. Contohnya kemarin ada yang menggunakan atap pelana, ada yang menggunakan atap dak, kemudian ada yang menggunakan hmm, atap persegi atau maaf, saya itu atap limas ataupun atap perisai dan segala macam jenis atap lainnya ya. Nah, itu coba dipetakan DNA rumah masing-masing dari kalian dipetakan. Kira-kira bentukannya bagaimana? Apakah bentuknya limas tadi atau pelana dan segala macam. Mungkin saya jelasin dulu ya. Kalau pelana bisa banyak jenisnya. Ada yang pelana itu memang langsung dibagi dua aja. Atau ini yang pelana misalkan. Hmm, kemudian kita bikin gini. Mungkin ada yang gini juga ya. Mungkin saya offset aja sini. Jadi offset aja misalkan jarak itu 1000. Sini ke sini juga 1000 misalkan. Ya, Pak. Sini juga 1000, juga 1000. Dan juga kayak gini. Ada juga yang kayak gini. Jadi dibelah dua gitu ya. Dibelah dua gitu atau pelananya. Jadi ada yang kalau misalkan kita gambar, misalkan saya gambarkan ya, tarik aja garisnya setinggi mungkin. Kalau bisa kayaknya menggunakan Excel tadi yang tetap dipertahankan aja. Oke, sini coba dibikin, sini juga bikin. Oke, kita bikin sini kayak gini, line aja. Ini sebenarnya kalian tinggal menduplikasi lagi aja ya. Saya tidak akan menjelaskan shortcutnya, bisa kalian perhatikan aja saya menggunakan shortcut apa. Dan offset, kita offset aja dia itu 20 cm misalkan. Ini dan saya offset aja dia 3 meter segini. Nah, kalau misalkan atap depan ini biasanya ya udah tinggal kalau kayak gini berarti dia itu bisa biarin kayak gini sama kayak gini atau lurus ke depan aja gitu. Jadi cuma bagian depannya aja yang ke expose. Misalkan gua ya, misalkan yang ini lebih tinggi deh, saya naikin 500. Ini potong aja, atau ini dipotong. Misalkan kayak gini. Offset, offset itu 4 cm, 250. Ini juga nih, potong, potong. Di sini ditambahin dia offsetnya 250 deh. Ya, 400. Tab shift tab
juga bentuknya kayak gini, misalkan atapnya jangan salah juga, dan di bawahnya ada kolom-kolom ya. Ini juga bisa nih, ini atap pelana tampak depannya bisa juga kayak gini, atau tampak depannya itu dia bisa kayak gini. Terus tampak awalnya ya, tampak awalnya kalau kayak gitu bisa kayak gitu, satunya kayak gini, bisa juga kayak gini. Save aja nih dan saya juga topnya itu kayak gini, misalkan oke deh, jangan misalkan ada beda ketinggian biasanya nah kayak gini kita bikin, saya tarik kayak jalan sini juga lah gitu. Kemudian udah dibikin aja untuk pelananya, misalkan sini dia itu aja 5.000, save 30, dengan deh 20, tinggal di ini dan ini kan. Sebenarnya kalau atap-atap pelana itu nggak terlalu sudutnya, nggak bisa lebih kecil sih dibandingin atap-atap limas ataupun perisai, jadi sudutnya nggak terlalu tajam banget gitu ya. Nanti itu ini ada terus kita tinggal gitu. Dan ini kita kasih juga kita ini kita lagi bisa dihapus, ini hapus, ini juga dihapus. Nih, misalkan gini harusnya bisa di sini, ini di sini kita bisa juga kayak gini teman-teman. Lihat juga nih atap-atap kayak gini, tapi bisa kalau udah gitu dikinin aja. Oh 20, 200 agak deh udah 10, 100 ini gini, ini apa saja cuma tandanya, jangan lupa tindih kalian ya, reading kalian ini ya, terus juga dari sini hapus, sini hapus kelebihan, sini hapus kelebihan juga, udah kurang lebih kayak gini di atas juga saja dia bikin udah. Oh udah, dengan di sini ada kolom nih, misalkan kolomnya 150, ada kolom ini, sini kolom juga apa sini juga kolom, di sini hapus saja. Ini juga pelana nih, saya banyak banyak banget kan pelana tuh jenisnya, biasanya juga di misalnya juga saya bikin garis lagi sini ya, boleh oh 300, 500 sini saya tinggiin, saya TL juga ada satu penerapan atap pelana. Saya hapus dong, nah, ini saya hapus, ini saya gini aja. Nah, juga salah satu beberapa ada pelana baru dibikin, nah kalau ada pintu di sini pintu, tarik kalau pintunya gitu ya, dibikin lah pintunya, bikin kusennya segala macam dibikin
segala itunya dibikin lah. Nanti kalau misalnya melihat dindingnya kayak gini berarti kan dinding expose yang bisa ditambah lagi di sini. Kolomnya segede ini berarti. Nggak ada berarti dinding ini. Push. Berarti dindingnya tuh kayak gini. Kayak gini. Kolomnya kayak gini berarti kayak gini juga. Ini biasanya salah sih kolomnya. Kalau kolomnya nggak ada di sini. Ini berarti harus aku nyatu gitu. Pintu ya udah bikin pintu jaraknya berapa misalkan 2000 ya push juga yang push push dibikinlah pintunya detailnya gimana gitu ya, detailnya gimana. Oh, ya bisa jalan gitu. Nah ini atau pelana juga tergantung persepsi kalian sih mau bikin yang atap kayak gini atau yang bikin kayak gini gitu aja. Rumah kalian gimana kalau perisai kan mau bikin kemarin kayak gini jadi mas perisai. Mostly yang harus kalian kerjakan lebih gini aja sih, nggak terlalu ribet. Kalau misalkan ini kan tampak belakang ya, kalau tampak depan ya tinggal ditarik sampai tampak depannya gimana. Biasanya tampak depan sama belakang itu sama aja kalau bangunannya sama. Tapi kalau misalkan ya misalkan kalian mau bikin tambah samping, tinggal di RO aja, di rotate ke ya, kan derajat di 1190 ini gitu. Tampak samping kiri samping samping kiri ini samping kanan, di kiri ini kanan ya tinggal ditarik aja. Kalau kalian bikin tarik garisnya ini sini gitu ya, di sini juga tarik garis karena dia kolomnya kan sini ini atapnya juga tarik juga, tarik juga tarik juga gitu. Kurang lebih ya akan sama bentuknya. Nah, kemarin juga kan ada rencana atap itu sebenarnya susah-susah gampang sih dan saya tidak capek untuk bikinnya. Jadi saya coba ngambil, saya kan sempat ngejuri juga tuh di lombanya CAT kayak adanya sipil. Saya lihat tuh ada beberapa finalis yang memang gambar kerjanya bagus dari Politeknik Semarang kalau nggak salah. Mereka menggambarkan rencana atap ini, rencana atap lebih kayak gini sebenarnya teman-teman. Ada yang memang ekspos bagian atapnya, ini kan bagian atapnya, ada juga yang ekspos rangka atapnya. Nah, kurang lebih di rumah zaman sekarang itu udah menggunakan baja ringan. Komposisi baja ringan itu biasanya hanya ghosting sama kuda-kuda aja. Nah, kuda sama kuda-kuda itu pasti bentukannya memang kayak gini. Dan ukurannya itu bisa kalian cari aja di YouTube atau Google gitu. Biasanya menggunakan tergantung kalian sih. Rangka itu biasanya tuh menggunakan rangka baja ringan yang 75 kali 35 atau 80 lah ya biasanya tuh. Bisa menggunakan rangka-rangka seperti itu. Nah, nanti izin ya untuk himpunannya sipil sebagai metode pembelajaran aja ini untuk adik-adik tingkat kalian. Saya izin share gitu ya. Tapi nggak tahu nih boleh atau nggak, mungkin nggak melalui video ini aja ya, video ini mungkin uh, mungkin saya nanti blur aja nah ini ya apa sih uh, ya kurang lebih gitu, ini sebagai contoh aja sebagai referensi aja ya teman-teman. Ini habis dibikin rangka atapnya gimana gitu. Kalau lebih kayak gini aja teman-teman bikin atapnya, ini kayak atap apa ini kalau dak dibikin, kalau misalnya pakai yang galvalum atau apa ya bisa dipakai. Kalau misalnya pakai kanopinya apa dipakai, kalau pakai kanopi kaca dipakai lah, dibikin lah kan kalau kanopi kacanya berapa kali berapa. Nah mungkin kurang lebih itu ya teman-teman, mungkin bisa di screenshot aja nih foto ini ya, bisa kalian teman-teman ini ya. Lebih kayak gini sih dibikin, ini kan kalau dia pakai rangka baja apa kemudian uh, rangka gimana, kurang lebih gitu. Ini bisa kalian teman-teman cari sendiri di YouTube juga ya. Nah,
ketika kalian manfaatin YouTube atau gambar bisa dicontoh. Nah, kemarin kan sudah sempat saya asistensiin juga tuh beberapa atap yang cukup membingungkan. Sebenarnya itu masih agak rancu juga, karena saya nggak tahu tuh aslinya gimana. Itu sebenarnya kan cuma eksperimental saya aja. Lihat dari bentukan bangunan kalian sama dari penjelasan kalian. Tapi coba dilihat lagi dulu rumahnya tuh gimana sih bentukan atapnya. Sebenarnya kalau ngelihat dari atas juga nggak harus sih, ngelihat dari depan aja bentukan tuh udah jelas tuh atap apa pasti. Nah, yang penting kalian bisa mendefinisikan ini atap apa gitu. Jangan sampai salah kaprah, ini awalnya atap perisai dianggap pelana gitu. Nah, takutnya jadi salah. Tapi sebenarnya kan ini sebagai pembelajaran aja. Sebenar dan salah itu ya relatif lah. Takutnya kalau misalkan kalian udah yang di dunia kerja salah itu baru baru nggak boleh. Tapi kalau di akademisi ya nggak apa-apa. Kalau salah mah ya itu namanya wajar. Kan namanya juga belajar. Jadi nggak terlalu bermasalah lah untuk hal-hal kayak gitu. Mungkin itu aja sih, nggak terlalu panjang saya saya menjelaskan tentang tampak ya. Tampak itu sebenarnya agak gampang. Yang akan sulit itu adalah waktu saat kita membuat potongan. Membuat potongan itu perlu juga detail fondasi, harus kita pikirkan beberapa garis potongnya, kemudian ada kalau misalkan ada slope-nya, kalau misalnya ada lantai duanya, biasanya ada pelat lantainya dan lain-lain ya. Nah, kemudian ada atapnya. Nah, makanya dari sekarang udah harus tergambar tuh di kepala kalian, kalian menggunakan rangka apa di atap kalian. Kemudian uh, mostly rata-rata bangunan sekarang pasti otomatis baja ringan, kurang lebih ada juga mungkin menggunakan kayu ya. Nah, kayu sama baja ringan tuh bakalan beda tuh nanti di potongan atau di rencana atap. Tapi gitu untuk potongan mungkin di minggu ke-13 ya. Akan saya coba bikinkan video lagi karena terkait waktu juga yang cukup mepet. Teman-teman yang masih belum punya laptop, tolong silakan gunakan laptop komputer dengan sebaik-baiknya, mungkin diminta izin gitu ya. Tapi nanti mungkin di hari besok, hari hari Selasa ataupun yang untuk kelas A dan hari Rabu untuk kelas B, ini saya jelasin gimana menggunakan apa sih tata cara penggunaan di lab komputer nanti. Kalau setelah menggunakannya gimana, kemudian caranya gimana, takutnya nanti kalau misalnya teman-teman butuh, teman-teman yang punya lebih butuh ya bisa main itu, tapi harus ada izin dulu di perusahaan. Mungkin itu aja, sekian dari saya ya teman-teman. Maaf kalau banyak kurang yang nggak terlalu banyak yang bisa saya jelasin kepada kalian. uh, Mungkin bisa dikulik lebih dalam lagi dari YouTube lain ataupun Google gitu, di Googlein aja misalnya atapnya dan tampak. Harapan saya di minggu depan kita udah bisa move on uh, ke potongan, karena tanpa ini menurut saya juga beberapa orang udah bisa, kemarin udah beberapa orang sudah selesai mengerjakan tanpa, ada juga beberapa orang yang sudah menyelesaikan potongan malah. Kita harapan saya sih udah bisa masuk ke beberapa detail nanti saat kalian udah masuk semester atas ataupun KP nanti udah nggak kagok lagi lah ini detail apa, penggambarnya apa. Tapi harapan saya kalian mampu dulu deh menggunakan AutoCAD secara dari basic dasar itu udah mampu. Nanti untuk masalah peningkatan untuk ketingkatan advance ataupun expertnya bisa kalian kembangkan secara pribadi, tinggal digunakan setiap hari aja ya, sama mengklik video-video YouTube yang lain. Mungkin sekian dari saya, kalau misalnya banyak kurang mohon maaf ya. Mungkin gitu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.